Ya. Aduh, udah rame ini, Pak. Oh ya, silakan, silakan. Oke, Oke, kita mulai kita yuk. mulai ya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat sore. Salam bahagia untuk kita semua. Tabi pun, senang sekali saya Dina Sania selama 60 menit ke depan. Nanti akan menemani Anda dalam acara Bupati Menyapa. Ini adalah acara perdana kita dari Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran yang melakukan diskusi virtual bersama Bung Dendi tentunya. Dan sahabat Anda dan Jejama, thank you so much kepada seluruh peserta yang sudah join dalam Zoom meeting kita sore kali ini. Sudah ada sekitar 240 orang peserta dan masih menambah lagi karena ada tinggal accept saja dari adminnya. Kali ini temanya adalah sehat menuju era new normal. Sahabat Anda dan Jejama dimanapun Anda berada, sebagian pihak ada yang merasa feeling insecure, merasa kayak tidak aman nih, wah akan ada new normal. But di lain pihak ada orang yang menginginkan sekali karena sudah terlalu berdampak, pandemi ini sudah terlalu berdampak ke dalam kehidupannya. Nanti kita akan melakukan diskusi bersama dengan Bung Dendi yang sudah ada di Studio 2. Halo Bung Dendi. Selamat sore, Bung. Sore Dina dan seluruh sahabat Anda dan Jejama. Oke, dan di Studio 3 sudah ada Dr. Ahmad Ghazali, spesialis paru. Selamat sore, Dokter. Voice, Dokter. Wait, kita cek dulu ya. Oh, di mute ya. Oke, sahabat dan Jejama, new normal adalah sebuah pilihan kebijakan dari pemerintah. Dan ini pemerintah Kabupaten Pesawaran tentunya sudah menggaungkan informasi mengenai new normal yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kita akan membahas secara langsung dengan Bung Dendi tentunya, Bupati Pesawaran, dan ada Dr. Ahmad Ghazali, spesialis paru. Beliau juga akan join dalam, sudah join ya di dalam Zoom meeting kita kali ini. Yang pertama kita akan kepada Bung Dendi dulu ya. Saya akan membacakan kurikulumnya terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Haji Dendi Ramadona KST, tanggal lahir Tanjung Karang, 4 Juli tahun 1983. Nah, ini tanggal 3-nya ya nih Bung ya. Kemudian karir politik beliau pertama menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung pada tahun 2014 dan Bupati Pesawaran periode 2016-2021. Baik, Bung Dendi, apa sih strategi hidup sehat di tengah COVID-19 dan apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran? Dipersilakan, Bung Dendi. Ya, terima kasih Dina. Ya, sebelumnya izin saya lepas masker dulu ya, karena di sini juga tidak ada orang, hanya staf-staf saja. Baik, Dina dan seluruh sahabat Anda Jejama yang tergabung dalam Zoom meeting hari ini, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya, hari ini adalah Zoom meeting yang kita selenggarakan. Sebenarnya saya rutin ya mengadakan Zoom meeting ini. Tapi mungkin secara publis seperti ini mungkin baru beberapa kali kita laksanakan ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah semakin meningkatkan pertemuan ataupun diskusi-diskusi melalui virtual seperti ini secara luas. Yang tadinya hanya internal, hanya komunitas-komunitas tertentu, tapi sekarang kita akan coba buka dengan teknologi yang ada kita pakai untuk bisa berdiskusi, berinteraksi melalui program Bupati Menyapa Kabupaten Pesawaran terkait tentang isu-isu kekinian, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik Dina dan seluruh sahabat Anda Jejama yang saya cintai, seluruh peserta Zoom meeting hari ini, bahwa kita cukup tahu bahwa hari ini, detik ini pun kita sebenarnya masih dihantui dan juga masih dikepung dengan kecemasan kita terhadap penyebaran pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, bukan Indonesia tapi di seluruh dunia, tanpa terkecuali di Kabupaten Pesawaran.
bahwa pandemi COVID ini sudah berlangsung cukup lama dan luar biasa dampaknya sudah bisa menghancurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat kita dan juga sudah bisa memberikan efek yang begitu besar dan menimbulkan dampak-dampak perubahan-perubahan yang signifikan di tatanan pola-pola kehidupan kita. Nah, bicara hari ini adalah tema kita yaitu sehat di era new normal ya. Karena kita cukup tahu kesehatan ini adalah hal yang cukup penting di dalam hidup kita. Percuma kita punya segala sesuatunya, tapi apabila kita dirundung dengan masalah kesehatan, ya tentunya tidak ada apa-apanya. Dan juga di sini di tengah pandemi corona ini, bahwa dituntut hari ini kita kembali kepada diri kita sendiri untuk bisa menerapkan new normal. Memang bahasa new normal hari ini belum bisa dicerna oleh semua pihak dengan baik. Malah ada yang malah gagal paham yang saya lihat di sini. New normal dianggap normal sekali malah hari ini. Contohnya di beberapa pusat-pusat keramaian, titik-titik meeting point yang kita lihat, ada sebagian masyarakat kita yang tidak menerapkan pola-pola penerapan new normal. Ya, new normal hari ini sebenarnya kita cerna yang mudah-mudah saja lah, yang simple saja lah, bahwa di era new normal kita harus bisa membentengi dan membatasi diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya tidak memperhatikan protokol kesehatan. Sekarang kita harus lebih memperhatikan protokol kesehatan di seluruh aktivitas, bukan hanya di kehidupan sehari-hari saja, tapi dengan pola-pola kebiasaan kita pasti sudah berubah. Sebenarnya saya lihat sih bukan new ya hari ini ya. New normal ini malah kita sebenarnya kembali kepada ajaran-ajaran pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana kita bisa hidup bersih. Contohnya apa? Cuci tangan. Cuci tangan itu mungkin semenjak kita sudah beranjak dari bayi ke balita, mungkin sudah diajarkan dengan keras oleh orang tua kita untuk bisa mencuci tangan dengan bersih ya. Lalu juga menjaga kebersihan diri kita ya. Kalau dulu kita pulang sekolah, orang tua kita mengatakan harus ganti baju dulu baru boleh kita main ataupun makan ya. Sebenarnya hanya mengulas kembali memang ajaran-ajaran para pendahulu kita, orang tua kita untuk kita terapkan kembali hari ini di dalam kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya ada lebihnya. Karena itu bicara diri sendiri. New normal juga pasti kita bicara terkait tentang interaksi kita sesama makhluk sosial. Bagaimana kita bisa membatasi diri kita dalam berinteraksi sesama manusia. Dan juga kita menjaga diri kita dan menjaga lingkungan kita. Contohnya hari ini tanpa terkecuali di ruang-ruang publik, di luar rumah harus diwajibkan memakai masker. Itu salah satu contohnya. Lalu juga menjaga jarak atau physical distancing yang selama ini kita kenal ya, itu pun menjadi sebuah keharusan hari ini. Walaupun kita tahu untuk budaya timur kita menjaga jarak di dalam silaturahmi atau berinteraksi sosial sangat sulit. Kita cukup tahu kita masih dibiasakan dengan bersalaman, mohon maaf mungkin sesama berpelukan, kita sesama jenis ya kan. Apabila ketemu saudara, ketemu kerabat ataupun orang-orang yang sudah lama tidak ketemu, itu kan melepas rasa rindu silaturahmi itu pasti dengan berjabatan tangan dengan erat. Nah ini agak sulit. Dan lalu juga di titik-titik keramaian, di tempat-tempat keramaian, ini kita yang kadang-kadang lupa. Saya yakin kalau bicara hidup sehat, masyarakat kita semua sudah ngerti. New normal itu sudah ngerti. Tapi terkadang kita lupa karena menganggap virus corona ini ada yang menganggap sudah hilang, ada yang menganggap sudahlah diri saya sehat, tidak mungkin corona itu bisa hinggap di diri saya. Nah ini sehingga menyebabkan hal wajib di dalam era new normal ini dilupakan oleh masyarakat kita. Yang repot siapa hari ini? Yang repot adalah orang-orang yang hari ini bekerja di dalam penanganan gugus COVID dan juga orang-orang yang selama ini sangat peduli terkait penyebaran corona. Maka daripada itu, pola sehat di new normal ini butuh dukungan, butuh keterlibatan semua pihak, bukan hanya stakeholder terkait, tapi semua pihak. Bentengnya adalah di masyarakat itu sendiri. Kami gugus tugas, saya selaku gugus tugas, tenaga medis ya yang selama ini membantu di dalam penanganan COVID, TNI Polri yang sudah ikut melakukan tindakan-tindakan preventif dan promotif. Hari ini tidak bisa kami memaksimalkan tugas kami apabila memang masyarakat sendiri tidak bisa
membantu kami. Maka seluruh peserta Bupati Menyapa hari ini, sahabat Anda Jamaah, saya berharap dengan adanya Zoom meeting ini nanti ada diskusi kita, mungkin ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, apa sih new normal? Dan kita tahu new normal itu hari ini belum diterapkan 100%. Untuk di Kabupaten Pesawaran, ini masih masuk di fase-fase transisi. Jadi fase transisi, penerapannya belum 100%. Walaupun sudah ada peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020 terkait tentang ada pedoman adaptasi tatanan normal baru, dan juga kita sudah tahu adanya keputusan Menteri Kesehatan terkait tentang prinsip dalam rangka new normal, juga sudah ada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bapak Presiden. Tapi tentunya ini tidak bisa hanya menjadi sebuah promosi saja, ini harus diaplikasikan di dunia nyata sampai dengan tingkatan-tingkatan di keluarga kita. Jadi inilah pola hidup sehat di dalam new normal ini bersumber dari diri kita sendiri. Kita jangan cuek hari ini. Kewajiban kita untuk menegur sekeliling kita di dalam rangka penerapan new normal. Kalau dulu mungkin kita hanya sudahlah, yang penting diri saya saja, yang lain mau sakit ataupun seperti apa itu terserah, urusan pribadi. Nah, saya mengajak sekarang sahabat Anda Jamaah, seluruh peserta Zoom meeting ini untuk kita lebih lebih mengurusi lingkungan kita lah sekarang. Bukannya kita kepo ataupun kita ingin mencampuri hidup orang lain, tapi yang pasti COVID-19 hari ini yang belum ditemukan obatnya ini masih ada di negara kita, masih ada di lingkungan kita yang tidak tahu ada di mana dan kapan menjangkit kita ataupun keluarga kita. Nah, mungkin sementara itu dulu, Dina. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi ataupun meminta waktu daripada seluruh sahabat Anda Jamaah ingin ikut berkontribusi di dalam memberikan masukan sehat di era new normal ini. Terima kasih, Dina. Oke, thank you Bung Dendi. Itu tadi pemaparan singkat dari Bung Dendi. Nanti akan ada diskusi interaktif antara kita, antara seluruh sahabat Anda dan Jejama untuk join, untuk bertanya. Baik, kita selanjutnya akan menyapa Dr. Ahmad Ghazali, SPP. Halo dokter. Halo, selamat sore Mbak Dina. Selamat sore. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Beliau lahir di Jakarta tanggal 28 November tahun 1988 dan saat ini bertugas di RSAM. Masih muda memang, tapi ternyata sudah menikah. Jadi untuk jomblo-jomblowati, dikip ya. Oke, dokter ini juga sempat viral karena voice-nya waktu itu sempat dinarasi ya dokter? Iya, betul. Sama Mata Najwa. Di Mata Najwa. Iya. Oke dokter, mau tanya nih, apa aja sih kisi-kisi yang harus kita lakukan untuk menghadapi era new normal? Dipersilakan dokter. Oke. Pada yang terhormat Bung Dendi, kemudian terima kasih Mbak Dina atas kesempatannya. Tapi pun, untuk kisi-kisi pada era new normal, betul sebenarnya kata Bung Dendi, betul sekali bahwa yang terpenting adalah mindset bahwa corona belum berakhir. Masih jauh dari berakhir. Jadi memang akhir-akhir ini cukup miris bagi saya untuk melihat di tempat-tempat keramaian sudah banyak sekali yang berkumpul dan tidak menerapkan protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Intinya Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah tetap untuk selalu memakai masker, standar sekali sebenarnya. Tetap gunakan masker, lakukan physical distancing. Saya mengerti sekali bahwa memang corona ini sudah sangat-sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, sangat mengerti sekali. Jadi saat ditanya, saya sering sekali ditanya oleh rekan-rekan saya bagaimana pendapat dokter tentang sekarang, di mana orang-orang sepertinya sudah seperti kembali ke fully normal, bukan new normal, tapi fully normal. Saya melihat begini, masyarakat, terutama yang harus bekerja, jika dia tidak keluar rumah, maka dia tidak makan. Kasarannya kok dengan tidak makan, ya ujungnya bisa berujung ke meninggal juga gitu. Jadi kalau keluar rumah masih ada chance untuk bisa kena corona dan berakhir pada kematian, tapi bisa juga tidak. Jadi
masyarakat kasarannya mengambil chance itu 50-50 daripada harus diam di rumah, ekonomi pun hancur, orang jadi tidak bisa makan. Jadi saya tidak menyalahkan untuk itu, tapi lagi-lagi yang saya masih sayangkan adalah di tempat-tempat yang memang harus mata pencaharian harus berjalan, protokol keamanan masih cukup minim untuk dilakukan. Dari masker saja masih banyak sekali masyarakat yang saya lihat di tempat-tempat keramaian masih tidak menggunakan masker. Jadi mohon sekali masker itu digunakan. Bukan hanya untuk orang yang sehat, penting sekali masker itu. Pertama, masker memproteksi kita dari orang yang sakit. Tapi bila kita termasuk orang yang sakit, kita akan melindungi orang lain dengan pakai masker. Karena pada saat misalnya kita batuk, itu akan terlindungi oleh masker, jadi tidak menularkan orang lain. Ditambah lagi sekarang memang selama ini yang kita ketahui bahwa corona menular melalui droplet. Itu teori yang sudah sangat beredar. Tapi semakin ke sini penelitian semakin membuktikan bahwa airborne tidak dapat dipungkiri. Jadi secara mudahnya bahwa droplet itu adalah percikan air, percikan ludah. Percikan itu kan kalau air sifatnya mengikuti gravitasi, jadi dia akan jatuh ke bawah. Jadi dengan jarak 1-2 meter, percikan air tidak akan mencapai itu. Jadi aman kalau kita menjaga physical distancing. Tapi kita belum bisa memungkiri teori airborne-nya. Airborne itu ada sebagian dari virus yang terbang. Dan itu tidak bisa 2 meter dapat terlewati jarak 2 meter. Oleh karenanya itu dapat diproteksi sekali dengan masker. Pertama yang saya selain masker, saya ingin ingatkan bahwa masih sering saya melihat teman-teman yang menggunakan masker, sering sekali, ini misalkan masker, sering sekali membenarkan masker dengan cara ini dipegang-pegang. Itu salah sekali. Jadi tidak boleh menggunakan masker, ini dipegang-pegang. Jadi saat dibenarkan masker, yang dipegang harus ini. Karena ini adalah tempat menempelnya semuanya, bakteri, virus. Jadi kalau dipegang ini sama aja bohong, tangan kita nanti akan mengandung virus atau masker yang menempel di masker tersebut. Satu itu. Yang kedua, corona masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur, hidung, mulut, dan mata. Itu yang sering terlupakan. Jadi di tempat-tempat keramaian, bukan hanya masker yang perlu digunakan, tapi juga gunakanlah kacamata. Walaupun kacamatanya tidak ada minusnya, tapi itu proteksi buat mukosa mata. Banyak sekali yang tertular walaupun sudah pakai masker, masuk ke mukosa matanya, ya kemudian akibatnya tertular oleh corona. Jadi itu yang jangan dilupakan. Yang ketiga, pasti jadi selain masker, physical distancing, dan tentunya cuci tangan. Cuci tangan juga pasti perlu dilakukan. Untuk imunitas tubuh, betul juga kata Bung Dendi, bahwa jangan terlena dengan saya masih muda, badan saya masih sehat. Ingat, bukan hanya imunitas yang di sini yang berperan, tapi kita sebut dengan viral load. Jadi apabila kita masih muda, tubuh masih bugar, tapi bila virus yang masuk ke dalam tubuh kita jumlahnya banyak, kita akan berakhir di ventilator juga. Jadi jangan remehkan bahwa kita masih sehat, kita masih oke. Jadi kemungkinannya kecil, kita nggak punya komorbid. Jangan terlena dengan itu. Kita masih jauh sekali dari bisa bersifat leluasa. Jadi tetap waspada dengan diri sendiri. Ingatlah bahwa kita bukan hanya hidup sendiri. Kalau ada yang orang bilang, saya nggak peduli, kalau emang aja. Ya oke lah, tapi kalau buat diri sendiri. Tapi pikirkanlah keluarga. Karena jarang sekali kejadiannya orang yang tertular corona, keluarganya sama sekali tidak ada yang tertular. Jarang sekali. Biasanya 1-2 dari anggota keluarga yang tertular. Jadi walaupun tidaknya kita cuek terhadap diri sendiri, pikirkanlah keluarga. Sementara paling itu dari saya, Mbak Dina. Terima kasih. Oke, thank you, Dr. Ai. Baik seluruh sahabat Tanda Jejama, itu tadi beberapa kisi-kisi yang dari sudut pemerintahnya, kemudian juga ada dari dokter yang telah melakukan informasi kepada seluruh sahabat Tanda Jejama. Jangan lupakan masker, jangan lepas masker kalau ketika di luar rumah. Dan hati-hati, ternyata virus ini bisa masuk 3 jalur, hidung, mulut, dan mata. Baik, Bapak Bupati dan Dr. Ai, kita akan melaksanakan dialog interaktif. Pertama, kita akan memberikan sign kepada seluruh sahabat Tanda Jejama yang ingin menanyakan, langsung angkat tangan. Nanti kita akan aktifkan voice-nya. Mohon untuk tidak keluar dari tema. Oke, sudah ada? Admin?
Ibu Tri Silastri. Oke. Silakan di tap ininya, mic-nya, Bu. Mic-nya masih mati. Oke. Oke, sudah masuk Ibu. Oke. Ibu perkenalkan dulu Assalamualaikum. namanya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, Ya, Bu. Ya Bun. Pak Dendi, apa kabar Pak Dendi? Dokter, Ya. saya Bu Tri Silastri. Saya mewakili IGTKI Kabupaten Pesawaran. Kebetulan saya tugas di TK Pembina. Yang ingin saya tanyakan Pak, new normal ini, kita kan sebentar lagi akan tahun ajaran baru di tanggal 13 Juli. Itu tahun ajaran baru. Nah, untuk teknik masuk sekolah itu, anak-anak jelas 13 Juli itu kan tahun ajaran baru. Kalau seandainya saya ini sudah musyawarah dengan guru-guru dan bahkan ada beberapa anggota IGTK yang sudah saya ajak musyawarah waktu itu karena saya menyampaikan hasil BIMTEK saya yang dari BP PAUD Provinsi Lampung. Saya ingin menerapkan Pak, di tahun ajaran baru ini anak-anak sekolah tapi pakai shift Pak. Misalnya murid saya satu kelas itu 20 Pak. Akan ganti shift 10 masuk Senin, Rabu, Jumat. Kemudian yang separuhnya Selasa begitu ya Pak ya, shift begitu. Nah, tapi tetap memakai protokol kesehatan. Dengan mengukur suhu, pakai masker, jaga jarak. Apakah kira-kira itu diizinkan Pak? Apakah kira-kira itu saya tidak menyalahi normal ini? Oke, Ibu Tri, kita keep pertanyaannya. Akan ada 2 penanya lagi yang akan kita buka untuk sesi pertama ini. Kita lihat dulu ya. Ini ada Pak Ansori Asopah. Dipersilakan. Tap ininya Pak, mic-nya. Pak Ansori. Silakan tap mic-nya. Belum bisa ya? Belum bisa kayaknya nih. Oke. Dipersilakan admin untuk dibuka mikrofon Pak Ansori Asopah. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Dendi Romadona, Bapak Bupati kita yang terhormat, dengan Bapak Dr. Ahmad Ghazali. Ya, dalam arti kata, saya selaku Kepala Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, mengenai new normal ini memang betul seperti kata dokter maupun kata Bupati tadi, masih banyak sekali yang tidak mengerti. Wabil khusus saya selaku Kepala Desa, Pak Bupati, ini banyak sekali yang minta izin untuk hajatan khususnya. Jadi harapan kami selaku Kepala Desa ada himbauan yang lebih jelas lagi Pak Bupati. Hingganya kami menjelaskan juga bisa lebih diterima oleh masyarakat kami. Itu aja dari saya, terima kasih, mohon sapaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka untuk 1 orang lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Lambaikan tangan kalau yang mau bertanya. Ini. Oke, mungkin untuk sesi pertama ini dulu, dan informasi ya kepada seluruh peserta Zoom meeting kita sore kali ini, karena hari ini adalah perdana dan informasinya dari yang saya dapat dari admin, bahwa seluruh peserta Zoom meeting kita pada kesempatan sore kali ini akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat yang ditandatangani langsung oleh Pak Bupati tentunya.
Dan sertifikat itu akan didapatkan bila teman-teman mengcapture kegiatan Zoom meeting kita pada sore kali ini dan kirim ke WA admin. Oke, Bung Dendi dan Bung Dendi dulu ya kita. Ada pertanyaan dari Ibu Tri Silastri terkait dengan bagaimana sih nanti kalau misalnya dia kasih masukan untuk sekolah ke depan nih, Pak. Dipersilakan. Ya, baik. Makasih Dina. Bu Tri, semoga sehat selalu ya. Saya ingin sedikit memberikan mungkin tanggapan terkait pertanyaan dan masukan dari Bu Tri ya, bahwa terkait tentang masa ajaran baru ya. Kita cukup tahu bahwa anak-anak hari ini sesuai dengan aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar ya semua tingkatan itu dihentikan ya. Tapi dengan sudah masuknya kita di dalam masa era new normal ini, tentunya ada beberapa hal yang masih kita pertimbangkan. Jujur, untuk Kabupaten Pesawaran, saya masih mengkaji dan berkoordinasi dengan tim gugus serta dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung karena belum diterbitkan surat apakah memang sudah diperbolehkan atau tidaknya kegiatan belajar mengajar secara fisik. Kita cukup tahu bahwa hari kemarin kita ada perkembangan bahwa di beberapa daerah yang masuk kategori zona hijau itu diperkenankan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajarnya tentunya dengan aturan dan protokol kesehatan yang cukup ketat. Di Pesawaran sendiri Bu Tri sudah ada peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020 tentang penerapan adaptasi era new normal di seluruh kegiatan-kegiatan yang di bawah naungan pemerintah. Ya. Termasuk di situ adanya penyelenggaraan pendidikan dan sekolah, di mana ada dua, Bu. Ya, ada dua fase yang harus kita penuhi di sini. Ini saya lihat banyak tenaga, ini orang-orang pendidikan juga banyak di sini. Ini masih ada dua fase. Satu fase adalah fase transisi, fase kedua adalah fase penerapan new normal. Di dalam perbuk tersebut mengatakan bahwa ada masa transisi. Nah, kita hari ini saya kategorikan masih di fase transisi, di mana kita akan memetakan terlebih dahulu daerah-daerah ataupun fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di Bumi dan Jejama yang kiranya sudah layak untuk kita laksanakan kegiatan belajar mengajar. Karena kita cukup tahu, kita nggak mau ambil resiko di sini, karena belajar daripada pengalaman negara yang lain, contohnya di China, bahwa ada klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 ini di sekolah-sekolah yang telah melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara fisik tatap muka seperti itu. Jadi saya berharap ini untuk sementara waktu belum bisa kita laksanakan. Belum bisa kita laksanakan, tapi apabila sebelum tanggal 13 Juli ini sudah ada regulasi yang membolehkan ataupun secara implisit mengatakan seluruh fasilitas pendidikan sudah dibuka, itu pasti akan kita buka juga. Karena kita cukup tahu, kita tidak bisa berdiam diri seperti ini saja, kegiatan belajar juga harus kita laksanakan, karena anak-anak kita juga butuh sekali ilmu yang harus kita transfer di dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi tentunya di fase transisi ini nanti akan ada tata kelola baru. Diharapkan guru-guru, tenaga pendidik harus bisa menerapkan pola-pola ajaran yang baru. Contohnya tadi yang seperti kita simulasikan yang saya katakan di awal, setiap fasilitas pendidikan minimal di dalam perbuk dituangkan, minimal 1 kali 1 hari itu dibersihkan menggunakan cairan-cairan pembersih atau semacam desinfektan. Apakah di gagang pintu, di meja-meja sekolah, di kursi sekolah, sampai dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang lainnya. Sampai pagar pun harus disemprot. Lalu yang kedua, apabila memang dimungkinkan, itu bisa diterapkan shift tadi yang seperti Bu Tri. Kapasitas kelas misalnya 1 kelas 40 atau 30, itu hanya kita berlakukan 15-20 orang. Diberikan shift. Dan juga kegiatan belajar mengajar yang lain, mungkin yang tadinya 1 hari itu misalnya dari pagi sampai tengah siang itu diterapkan beberapa mata pelajaran, mungkin dikurangi, bisa mata pelajarannya diganti dengan shift yang lain sekolahnya. Jadi seperti itu. Dan juga tentunya koordinasi awal itu dibutuhkan. Koordinasi awal itu melalui gugus tugas desa, Bu. Jadi ini saya harap seluruh fasilitas pendidikan yang ada di Bumi dan Jejama sebelum membuka harus mendapatkan dulu
semacam advis dari gugus tugas desa. Nanti gugus tugas desa, Pak Kepala Desa, dan seluruh jajaran relawan gugus tugas akan mempunyai penilaian terkait objek fasilitas pendidikan tersebut. Apakah layak untuk menerapkan protokol kesehatan. Lalu yang kedua akan mendapatkan advis lagi dari gugus tugas kabupaten dan dikoordinasikan dengan dinas pendidikan setempat. Dan yang pasti di dalam Perbup ada juga setiap fasilitas pendidikan harus mempunyai fasilitas cuci tangan dengan air mengalir. Lalu juga tentunya diwajibkan tanpa kecuali pengajar maupun anak didik harus wajib menggunakan masker. Nah, jadi itu beberapa hal-hal penting. Jadi sebelum kita masuk ke dalam 100% new normal, ada masa transisi. Nah, tapi itu diterapkannya kapan? Saya mohon maaf, belum bisa mengatakan tanggalnya, karena kami masih menunggu juga informasi dari pemerintah setingkat di atas kita, yaitu pemerintah Provinsi Lampung. Itu sementara Bu Tri ya. Yang kedua dari Pak Lurah nih, Pak Bang Ansori ya. Bang Ansori, kebanyakan di rumah makin putih sepertinya ini. Ya, Bang Ansori, terkait tentang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keramaian. Jadi hari ini sama, protokol penerapan adaptasi new normal ini bersumber dari gugus tugas desa. Kita tidak melarang orang untuk menyelenggarakan resepsi ataupun keramaian, tapi harus mempunyai komitmen di atas tertulis. Misalnya, ada salah satu keluarga ingin menyelenggarakan, ini contoh ya, menyelenggarakan hitanan. Ya, kita tidak bisa melarang, itu hak mereka dan biaya-biaya mereka pribadi. Ya. Tapi sebelum mereka menyelenggarakan itu, mereka harus berdiskusi dengan tim gugus tugas desa. Tanpa adanya surat dari gugus tugas desa, aparat penegak hukum berhak membubarkan acara itu. Itu yang sudah diterapkan turunannya dari pemerintah pusat sampai dengan ke desa. Jadi sebelum diselenggarakan suatu acara-acara keramaian, harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa melalui tim gugus tugasnya. Kepala desa nanti akan mempunyai peraturan desa juga. Contohnya ada acara hitanan. Tidak, itu tadi undangannya mungkin bisa kita atur. Kalau rumah itu ataupun lapangan ataupun lokasinya bisa menampung 200 orang, kita perkenankan kepada sahibul hajatnya hanya memperkenankan untuk 100 orang. Dan juga di pintu masuk harus ada petugas yang menjaga pintunya. Minimal tadi memegang termogan dan juga memegang hand sanitizer ataupun alat pencuci tangan seperti itu. Jadi sebelum masuk ke lokasi acara harus dilakukan protokol-protokol kesehatan. Dan siapapun yang tidak memakai masker tidak diperkenankan untuk bergabung di acara tersebut. Ya, memang ini gampang-gampang susah. Secara tertulis mudah, tapi pelaksanaannya sulit. Tapi kalau kita konsisten dan kita memang mau bekerja sama dengan masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan tersebut, saya yakin ini bisa. Tanpa adanya persetujuan dari gugus tugas, aparat penegak hukum berhak untuk menghentikan acara tersebut. Itu Pak Ansori. Tapi juga tidak seperti yang organ-organan yang lain-lain ya. Contohnya kemarin ada yang viral ya, Bung Rhoma Irama, Raja Dangdut kita, hari ini dipermasalahkan. Ya kan? Dia gara-gara nyanyi di salah satu kegiatan resepsi, dan ternyata ya kita nggak bisa larang pada saat sekelas Raja Dangdut ada di panggung, mau tidak mau seluruh penggemarnya pasti akan maju ke arah panggung dan mengerubuni dia. Nah, tidak bisa kita larang. Akhirnya yang kena permasalah adalah si penyelenggara acara dan si Pak Rhoma Iramanya. Nah, jadi kita tidak mau nanti si penyelenggara juga bermasalah dan juga orang-orang yang ada di dalam kegiatan acara tersebut juga ikut bermasalah. Jadi sementara dari situ, dari saya ini dulu terkait tentang penerapan new normal, nanti akan diberikan seluruh kepala desa Perbup 26 tahun 2020. Baik, dari kacamata Pak Dokter yang luar biasa ganteng mungkin bisa menambah khasanah kita di dalam pembicaraan hari ini. Terima kasih Dina. Oke, lanjutkan kepada Pak Dokter Ai, dipersilakan. Ya, oke. Terima kasih. Untuk sekolah, setuju sekali penerapannya memang harus disiplin seperti itu.
Kemudian kalau boleh saya tahu untuk rata-rata fasilitas di sekolah menggunakan sudah ada kipas, AC atau apa gitu untuk sirkulasi udara di sekolah-sekolah di Pesawaran mungkin sekolah-sekolah di Pesawaran. Karena begini saya rasa dokter belum semuanya ada fasilitas pendingin ya di Oke. AC. Tapi kalau kipas angin mungkin sudah ada ya. Justru itu sebenarnya lebih aman memang kalau tidak ada AC. Jadi intinya memang pada fasilitas sekolah harus tersedia sirkulasi udara yang baik. Jadi perlu diketahui bahwa virus corona itu akan bertahan lebih lama di suhu yang dingin. Jadi di suhu sekitar 4 derajat, corona bisa bertahan berhari-hari. Tapi di suhu sekitar 25 derajat sampai ke atas mungkin hanya bertahan beberapa jam. Jadi sangat penting untuk terdapat sirkulasi udara yang baik di sekolah kalau memang pada akhirnya nanti diterapkan sekolah secara fisik. Jadi dengan sirkulasi udara yang baik, virus bisa keluar, terkena matahari, dan harapannya bisa cepat mati. Dan mudah-mudahan tidak ada. Tapi perlu persiapan demikian. Untuk acara hajatan pun, ya saya pikir samalah seperti Bung Dendi. Cuman memang tetap karena saya di sini saya berbicara sebagai dokter, saya tetap melihatnya, ya kalau memang kira-kira acaranya bukan primer, sebaiknya sih ditunda. Tapi memang kalau memang toh harus diadakan, protokol keamanannya harus dilakukan dengan sangat-sangat disiplin untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Saya mau nanya dikit ya untuk dokter. Sebenarnya ada nggak sih dok minuman atau makanan khusus untuk kita mencegah COVID gitu? Oke, jadi beberapa penelitian bilang, walaupun memang tidak secara pasti, tapi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa vitamin C punya efek protektif terhadap corona, walaupun saya belum bisa bilang secara established ya. Karena kalau kita bisa bilang yang sangat-sangat protektif, pasti kita bicara vaksin. Tapi sampai hari ini vaksin belum ditemukan. Jadi yang pertama adalah konsumsi vitamin C. Yang kedua adalah kurkuma. Ya, itu dua hal yang bisa dikonsumsi yang beberapa penelitian bilang itu mungkin ada efek baik, efek protektif terhadap corona. Oke. Jadi udah benar ya kalau misalnya di pagi hari kita mengkonsumsi air lemon peras gitu ya dokter ya? Boleh. Boleh. Yang penting nggak kena aja ya dok. Iya, betul. Oke, saya kembali lagi kepada seluruh sahabat Anda dan Jejama yang ingin bertanya. Sini sudah saya lihat. Tadi udah dilihat ada yang kasih sign ke kita. Ini ada Dokter Virgi Anita dari PKM Trimli. Dipersilakan untuk Dokter Virgi untuk men-tap ini mic-nya. Dipersilakan. Sudah dibuka ya? Zoom baru Pak Dendi menyapa. Oke, dokter. Bahas kesembuhan. Ini sudah ada yang masuk ini suaranya. Zoom meeting. Bu Tri mungkin di on mute lagi, Bu. Oh ya, on mute ya. Bu Tri suaranya masuk ini, Bu. Di on mute. Bu Tri mungkin ya. Oke, di mute ya, Bu. Oke. Selanjutnya kepada Dokter Virgi. Sudah masuk belum suaranya? Belum ya? Nah, dilanjutkan kepada Astri PKM Bernung kalau belum ada. Astri dari PKM Bernung. Dipersilakan dihidupkan mikrofonnya. Belum ada. Ada lagi? Belum ada? Belum masuk? Fitri dari PKM Bernung. Kapan lagi nih bisa ngobrol interaktif dengan Bung Dendi ya kan? Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk menanyakan tentang permasalahan new normal yang sudah ada di depan mata gitu kan. Dokter Fitri. Belum ada. Pertanyaan aja ya. Sini.
Oke, masih mungkin ada trouble ya di mikrofonnya. Ini ada pertanyaan untuk dari Seni yang ingin menanyakan kepada Dokter Ai. Yang pertama, ada beberapa poin ini Dokter Ai. Apakah sebenarnya new normal itu memang sudah siap untuk diberlakukan? Yang kedua, apakah kemungkinan akan ada gelombang kedua pandemi setelah new normal diberlakukan? Mengingat ada di beberapa tempat masih ada kenaikan angka COVID yang terkonfirm. Dan yang ketiga, bagaimana sih pandangan dokter tentang keluarga pasien yang menggugat gugus COVID karena tidak terima pasien itu dimakamkan dengan protokol PDP. Dipersilakan kepada Dokter Ai. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah siap untuk new normal? Lagi-lagi kita dihadapkan pada satu dilema bahwa jika kita tidak kembali beraktivitas, orang tidak bisa makan. Jadi jika ditanya secara ideal, kalau secara ideal kita memang belum siap. Tapi kita lagi-lagi kita tidak bisa berpikir hanya dari satu sisi. Karena jika ekonomi tidak berjalan, negara ini bakal ambruk. Jadi kita sekarang berada pada situasi di mana maju kena, mundur kena gitu. Jadi ini kita tidak punya pilihan. Kalau saya bicara secara pribadi, kita tidak punya pilihan. Jadi memang kita sekarang, saya pikir pemerintah sudah sangat-sangat mengkaji dengan teliti tentang manfaat dan resiko yang harus dihadapi, dan ini langkah yang diambil. Jadi saya pikir ini memang sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, memperhitungkan secara ekonomi dan kesehatan. Tapi itu tadi, tetap saya pikir perlu ada ketegasan terhadap masyarakat yang tidak peduli, masyarakat yang belum disiplin terhadap protokol-protokol keamanan yang dilakukan. Karena sebenarnya walaupun protokol keamanan sudah dilakukan saja, resiko masih ada, gitu. Apalagi jika tidak dilakukan dengan baik. Jadi itu kalau untuk kesiapan, saya pikir kita tidak punya pilihan. Untuk pertanyaan yang kedua tadi tentang second wave ya, gelombang kedua. Gelombang kedua. Terus terang kita belum melewati gelombang pertama. Belum selesai. Kita berbicara second wave. Kita berbicara second wave itu kalau saya pikir kalau misalkan kasus kita sudah menurun secara drastis, mungkin hampir ke zero walaupun tidak zero sekali, hampir ke 0 atau 0%, walaupun tidak 0% sekali. Kemudian muncullah seperti yang di China sudah terjadi second wave. Jadi saat mereka sudah beberapa minggu sudah benar-benar bebas dari kasus konfirmasi, setelahnya baru muncul lagi. Itu kita second wave. Tapi kita first wave aja belum lewat sama sekali. Gelombang pertama kita belum lewat, dan saya pikir masih jauh sekali kita untuk mencapai lewatnya gelombang yang pertama. Dan kalau ditanya sampai kapan, saya juga masih belum tahu. Jika vaksin atau obat belum ditemukan yang established, mungkin bisa sampai 2 tahun lagi corona baru berakhir. Jadi kalau kita memperhitungkan, lagi-lagi balik ke pertanyaan yang pertama, apabila kita menunggu semua kegiatan kembali normal sampai virus ini berakhir, saya pikir kita semua sudah keburu ambruk secara ekonomi. Jadi kita tidak punya pilihan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga tadi apa ya, Mbak Dina? Lupa saya. Bagaimana pandangan dokter tentang keluarga pasien PDP yang menggugat gugus COVID? Oke, ini penting sekali. Jadi kebetulan sudah pernah saya bahas juga memang di medsos saya. Jadi begini, perlu diketahui tentang definisi ODP dan PDP. Kita tidak perlu dipikirkan bagaimana seseorang dikriteriakan seperti itu, tapi cukup ditangkap bahwa ODP dan PDP adalah tersangka, terduga ya, belum pasti, belum terkonfirmasi positif, tapi terduga. Berdasarkan apa terduganya? Berdasarkan gejala klinis, berdasarkan ronsen, atau berdasarkan lab, atau bisa melalui rapid test. Itu terduga. Sedangkan kasus dibilang pasti positif kalau sudah melalui swab. Tapi kan swab ada prosesnya. Alhamdulillah saat ini swab sudah berjalan dengan cepat, karena sudah tersedia rapid antigen, sudah tersedia. Jadi tidak hanya sekarang intinya swab sudah bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Sekitar 3 hari hasil sudah keluar. Tapi intinya gini, ODP
jika dipahami secara mudah adalah ODP adalah tersangka ringan, tersangka lemah. Sedangkan PDP adalah tersangka kuat. Tapi lagi-lagi ini bukan belum sampai kasus positif. Jadi jika seseorang datang ke rumah sakit dengan status PDP, masih tersangka kuat, belum dinyatakan positif karena belum mendapatkan hasil swabnya, tiba-tiba pasien datang dengan keadaan yang sudah buruk dan meninggal di rumah sakit dalam kondisi swabnya belum keluar, kita dihadapkan pada pilihan seperti ini. Jika kita menganggap pasien, kita makamkan pasien dengan kondisi COVID, dan ternyata hasilnya negatif, kalau ternyata hasilnya positif, selesai, aman. Berarti memang, bukan aman, berarti memang sudah tepat pilihan yang kita ambil. Tapi kalau ternyata diharapkan dengan ternyata negatif, itu yang jadi masalah seperti sekarang. Dituntut anggapannya bla 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 bla. Tapi coba dilihat dari sisi yang lain. Apabila kita menganggap pasien PDP ini bukan pasien COVID dan dimakamkan secara biasa, kalau memang hasil swabnya negatif, pada saat sudah meninggal, hasil swab kemudian beberapa hari negatif, itu aman karena pilihannya sudah betul. Tapi coba dilihat apabila ternyata kita anggap sebagai pasien biasa dan ternyata hasil swabnya positif, akibat apa yang kita akan dapat? Maka orang-orang yang memakamkan akan punya resiko besar untuk tertular oleh corona. Jadi kita dihadapkan pada pilihan apabila kita dianggap negatif, apabila kita memakamkan secara biasa, resikonya adalah masyarakat tertular. Tapi kalau kita anggap secara COVID, resikonya seperti ini. Resikonya keluarga tidak bisa memakamkan dengan proper, dengan sebaik-baiknya, dengan seharusnya disolatkan dan lain-lain. Jadi sebenarnya pilihan bahwa PDP kita makamkan secara COVID itu sebenarnya untuk kita meminimalisir kerugian yang lebih besar. Kerugiannya apa? Orang tertular, orang sakit lebih banyak. Otomatis jika presentasi orang sakit lebih banyak, orang yang meninggal akan lebih banyak. Jadi ya itulah pertimbangan kami, dan terus terang saya juga termasuk salah satu pengambil keputusan itu, dan percayalah bahwa tidak mudah bagi saya untuk saat ditanya, dok, pasien PDP-nya Oke. Punya Bung Dendi belum masuk? Punya dokter juga belum? Unmute. Oke. Sudah masuk suara Bung Dendi. I'm sorry ya untuk seluruh sahabat anak jamaah, kita ada sedikit teknis. Dokter sudah masuk belum? ya sudah. Oke, dokter sudah masuk kembali. Jadi tadi kita terputus tadi dokter tentang pasien yang meninggal secara di protokol PDP. Benar? Ya. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai ketika benar pasien tersebut benar-benar positif, it's okay gitu kan? Ya, jadi intinya gini, kalau pasien terduga, kemudian pasiennya meninggal sebelum hasil swabnya keluar, kita dihadapkan pada pilihan apakah harus kita makamkan secara COVID atau sebagai pasien biasa. Jika kita salah pilih, resikonya akan lebih besar apabila kita memilih pasien dimakamkan dengan secara biasa. Karena resiko yang kita hadapi adalah orang yang tertular akan semakin banyak. Angka kematian juga akan semakin banyak. Tapi jika kita salah memilih dengan memakamkan COVID, resikonya adalah ya keluarga tidak bisa memakamkan dengan baik.
Tapi ya itu pilihan yang tidak mudah untuk saya karena saya salah satu pengambil keputusan. Itu percayalah itu bukan hal yang mudah untuk saya mengambil keputusan tersebut karena saya juga memikirkan perasaan keluarga. Tapi percayalah bahwa kami tim dokter yang memutuskan demikian itu berusaha untuk meminimalisir resiko. Begitu. Oke, thank you dokter sudah memberikan penjelasan yang cukup detail tentang kejadian-kejadian yang memang terjadi di luar sana. Dan sahabat Anda dan Jama dimanapun Anda berada, kami tetap membuka untuk seluruh sahabat Anda dan Jama yang ingin bertanya. Di sini sudah saya lihat ada yang kasih sign ke kita yang bernama Okta Liantari Puskes Gedong Tataan. Nah, dipersilakan kepada Okta untuk men-tap mikrofonnya. Sambil kita menunggu, saya mau nanya dong sama Bung Dendi. Bung Dendi kan aktivitasnya sangat tinggi ya, sebagai bupati kesana kesini. Ada nggak sih kiat-kiat khusus dari Bung Dendi untuk menjaga stamina tetap oke? Dan gimana sih caranya biar tetap stabil gitu? Kadang kan stamina kan kita flu dikit, jadi drop gitu kan. Dipersilakan Bung. Ya, Dina, terkait tentang proteksi diri kita di situasi pandemi COVID ini tentunya itu tadi, kita harus lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kalau melihat ataupun merasa mungkin di lingkungan itu mungkin kurang menunjukkan pola hidup, perilaku hidup bersih, ya kita mungkin sedikit menjauh dan menjaga jarak. Lalu yang kedua, tentunya proteksi diri kita dengan asupan gizi yang berimbang lah. Ya, mungkin dokter lebih paham asupan gizinya apa saja, tapi kalau saya memang yang pasti pola makan teratur itu tentunya menjadi sebuah kunci di dalam memperoleh daya tahan tubuh yang baik. Dan juga olahraga tentunya olahraga juga kan meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, tapi tidak terlalu lelah ya, olahraga yang sedang yang bisa memacu aktivitas tubuh kita, bisa seluruh sel-sel hidup kita itu menjadi sebuah hal yang positif. Dan tentunya vitamin yang selama ini kita minum yang biasa saja, vitamin C ya, mungkin ada juga yang mengandung B3 dan lain-lain ya. Dan kebetulan juga karena saya tidak merokok lagi ya, jadi mungkin gejala-gejala kelainan paru ataupun sesak ataupun batuk flu ringan itu mungkin sudah jarang saya alami ya. Jadi kuncinya yaitu ya bukannya sosialisasi anti rokok ya, tapi ya saya semenjak saya tidak merokok lagi, penyakit pernapasan itu memang jarang saya alami. Ya tentunya itu pola hidup bersih dan juga asupan vitamin dan asupan makanan yang berimbang dan olahraga tentunya, dan mengatur pola aktivitas kita. Karena di tengah pandemi ini apabila kita mengalami satu fase titik lemah, semua virus bukan hanya COVID tapi juga virus-virus yang lain lebih gampang untuk masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu clue dari saya terkait tentang aktivitas di tengah pandemi COVID-19. Oke, thank you. Kita kembali lagi kepada sahabat Anda Jama yang ingin join bertanya. Di sini sudah ada Kurniasih Widianingrum. Kurniasih Widianingrum, dipersilakan untuk men-tap mikrofonnya. Ini banyak sebenarnya, Bung. Tapi mungkin ada ini ya, mikrofon dari mereka ya. Mbak Kurniasih, halo. Ya, mungkin operatornya. Enggak dari sana, Pak. Dari sana ini. Lanjut kita ke Niken Desi Herawati. Halo Mbak Niken. Kita masih menunggu nih mikrofonnya Mbak Niken aktif. Ini karena dia kasih sign ke kita untuk bertanya. Dipersilakan Mbak Niken. Oh, nih kayaknya sudah masuk ini Anita Puskesmas Bernung nih. Silakan langsung saja, langsung di Oke, langsung aja. Dipersilakan Mbak Anita. Nah, itu udah masuk tuh kayaknya nih. Halo Mbak Anita. Udah masuk Mbak Anita, silakan.
Mbak Anita udah Mbak Anita, halo Mbak Anita, ini udah masuk nih suaranya. Silakan Mbak Anita, mungkin buka maskernya dikit Mbak Anita. Oke. Oke, udah masuk. Yes, silakan Mbak Anita. Nggak matching. Ada yang coklat kayak gitu loh warnanya. Kita mute Anita. Coba ke Ibu Kurniasih Widianingrum. Sudah masuk voice-nya Ibu? Mana? Ah, udah masuk. Ayo silakan Ibu. Ibu Kurniasih pakai kacamata, voice-nya udah masuk. Silakan kalau mau bertanya tentang tema kita sore ini, dipersilakan. Iya, ini banyak. Gimana kok nanya, Ki? Udah. Kok disebut? Silakan Ibu Kurniasih. Halo, sudah masuk voice-nya. Silakan kalau mungkin masih bingung Kak, kalau pakai handphone kan dia cuman ada 4 atau 5, 6 orang gitu. Jadi Ibu Kurniasih ini sudah masuk nih voice-nya Ibu. Dipersilakan Ibu. Mami nanya gimana? Nggak tahu. Skip. Katanya Ibu belum siap ya? Padahal udah masuk kok. Oh, ini ngejawab. Ibunya ngejawab loh. Silakan Bu Kurniasih kalau mau tanya langsung sama kebetulan ada Dokter Ai Ghazali dan Bung Dendi, langsung bisa menjawabnya pertanyaan dari Ibu. Dipersilakan Ibu. Masuk ke suara. Jadi Bu. Ya, nggak jadi. Yang lain saja, yang lain. Oke, yang lain. Yang lain. Yang duluan saja langsung di unmute saja. Ya. Sekarang dipersilakan kepada Niken Desi Herawati. Niken Desi Herawati. Ini kayaknya kosong nih. Belum aktif ya. Ada Bidan Santi. Bidan Santi. Sudah hidup ya untuk Bidan Santi, dipersilakan. Apabila ada pertanyaan, itu kasih sign soalnya. Kasih sign ke kita. Masih belum juga, belum siap. Sabar, kita lihat lagi. Ada L. Tobing. Mana tadi? Nah, ada Eko Sutanto SP. Bapak Eko Sutanto SP, dipersilakan. Sudah kita aktifkan mikrofonnya, tinggal di unmute tab mikrofonnya aja. Bapak Eko. Udah masuk nih. Pak El Tobing. Pak El Tobing dulu ya. Selamat sore. Sore Pak El Tobing. Iya, terima kasih atas meeting room-nya. Semoga pesawaran lebih maju dan lebih damai dan sehat selalu. Oke. Amin. Sedikit ini saya bertanya lah. Salam hormat buat Bapak Bupati Pesawaran Bapak Dendi dan kepada Dr. Ghazali. Ini bertanya nih, Dr. Ghazali. Ya, silakan Pak. Kan dalam pandemi COVID ini, kalau memang kita punya imun yang cukup kuat, mungkin kita akan lebih sehat ya katanya. Apa ada pengaruhnya? Karena saya setiap jalan kemana walaupun memakai protokoler, sesuai dengan prosedur protokoler itu, setiap saya jalan jauh itu pasti saya akan mengalami seperti kayak herpes gitu Pak. Jadi saya minta saran dari dokter juga untuk rekan-rekan yang ada di meeting room, apa ada pengaruh ke situ? Maka setiap saya ada seperti hal begitu, saya langsung obatin gitu kan. Tapi
dicek di setiap termometer ya normal-normal saja. Dan yang Gejalanya kedua Pak, gejalanya apa Pak? Maaf tadi Pak. Herpes. kayak herpes, luka-luka Herpes. gitu. Nervous Oh. maksudnya, nervous. Nervous apa herpes? Herpes, jadi luka-luka Herpes. gitu dia. Oh. Di mana Pak? Ya di badan gitu kan. Tapi kalau saya lihat saya tidak punya herpes dan tidak pernah gabung dengan orang gitu. Apa ada ke situ, makanya kami bertanya kepada Dokter Gozali mungkin ya. Dan untuk juga kepada saran aja ini, kami ini hidup tinggal di Ketapang nih, di pantai Ketapang yang katanya itu kita hidup dalam lokasi wisata. Kalau bisa harapan kami kepada Bapak Dendi dengan kedatangannya kemarin, terima kasih. Adanya survei untuk new normal di Ketapang, ya semoga berjalan dengan baik kepada seluruh aparatur desa dan juga seluruh masyarakat yang ada di Ketapang. Kalaupun kami memohon supaya diterapkan seperti waktu kedatangan Bapak Bupati, jangan hanya simulasi dan pura-pura gitu loh Pak. Tolong untuk kami ini hidup di pantai ini berbaur, kami kadang-kadang itu ya jadi jaga jarak. Ya memang kami butuh uang, tapi kami juga butuh kesehatan. Jadi kalau ya terima kasih untuk siap. Oke, terima kasih. Nanti kita jawabnya terlebih dahulu, kita lihat dulu nih. Sudah ada Ibu Ida. Ida dari Puskesmas Bernung. Dokter Ida mungkin. Hah? Oke, dokter. Ya, silakan. Baik. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Selamat sore. Iya, selamat sore, Mbak Dina. Yang saya hormati Pak Bupati, Dr. Gozali. Pertama, saya mewakili mungkin teman-teman nakes Pesawaran ingin mengucapkan terima kasih Pak. Ini memang hal yang mungkin sepele gitu ya, tapi ini sangat berarti. Terutama perhatian Bapak kemarin ya, beserta seluruh jajaran, kita seluruh nakes diprioritaskan untuk dilakukan RDT. Karena sebagai pelayan kesehatan pasti kita punya risiko yang lebih tinggi gitu ya untuk menularkan atau tertular gitu. Tidak semua kabupaten itu melakukan hal tersebut, walaupun memang sebetulnya RDT bukanlah gold diagnosis begitu ya, harusnya PCR. Tapi kami sangat bahagia sudah di RDT. Jadi kami merasa diperhatikan. Kemudian vitamin juga kemarin terima kasih Pak. Walaupun mungkin untuk APD seperti yang disampaikan Dr. Gozali bahwa mungkin ini 2 tahun ke depan kita akan menghadapi ini. Jadi teman-teman di puskes, rumah sakit pasti harus tetap bersiap siaga dengan APD gitu ya. Nanti ini ada beberapa yang ditanyakan. Pertama terima kasih Pak Bupati, kemudian ke Dr. Gozali. Di era pandemi seperti ini, kita yang belum gitu ya perjalanannya panjang, itu tips apa untuk kami di puskesmas dengan rumah sakit? Memang mungkin standar APD sudah ada begitu ya dari Kemenkes, tetapi ini kan new normal begitu ya, akan panjang sekali perjalanan kami begitu. Kami tetap mengikuti aturan-aturan yang ada di Permenkes, tapi barangkali Dr. Gozali punya tips untuk kami di puskesmas terkait APD tersebut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kebijakan-kebijakan new normal. Kemarin sudah ada beberapa yang menelepon. Kebetulan saya Kepala Puskes Bernung dari Darul Hufaz, kemudian Diniyah Putri dan beberapa sekolah yang mungkin ingin menanyakan kapan mulai kembali sekolah dan seterusnya. Untuk kebijakan kami serahkan kepada institusi yang berwenang begitu ya. Tetapi mereka menanyakan terkait protokol kesehatan. Berarti memang ada satu hal yang menjadi perhatian bahwa ternyata kita memerlukan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat ataupun institusi pemerintah ataupun public relation begitu ya, pelayanan publik, bagaimana mereka menyiapkan pelayanan kesehatannya gitu ya, protokol kesehatannya. Karena
seperti yang disampaikan Bapak tadi sudah dikeluarkan Perbub 26/2020, tetapi kami sendiri memang masih mempelajari Pak gitu ya, membaca-baca ulang, dan mungkin itu juga terjadi bagi sekolah-sekolah atau tempat-tempat pelayanan publik lain. Berarti memang kita semua butuh waktu untuk sosialisasi dan memahami bersama. Karena kalau tidak semuanya pada telepon Pak ke puskes atau rumah sakit begitu. Ini bagaimana nih puskes diminta tolong untuk periksa suhu begitu, malah responnya seperti itu. Walaupun pada akhirnya tetap kami jelaskan satu persatu bahwa pelayanan publik ataupun sekolah ataupun pesantren harus mandiri melakukan melakukan protokol kesehatan gitu, karena memang nanti itu yang akan dihadapi setiap hari. Kemudian yang terakhir Pak, terkait pesantren, kebetulan di wilayah kami ada beberapa pesantren yang meminta, karena mereka akan mulai pembelajaran. Saya juga kurang tahu pasti apakah sudah ada izin dari pendidikan ataupun Kemenak, karena ini pesantren, itu yang akan mulai sepertinya tanggal 15 Juli Pak. Seperti Darul Hupas dan Diniyah Putri. Kemudian mereka menelpon ke kami, perlu RDT, begitu. Walaupun itu tentu jumlahnya 800 orang, bahkan 1.200 untuk Darul Hupas. Sepertinya juga tidak memungkinkan. Akhirnya kami hanya menyarankan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk Dr. Ghazali. Bagaimana dok tipsnya bagi tadi ya kembali sekolah, kemudian puskesmas atau pesantren-pesantren yang memang jumlah siswanya itu sekitar 800 orang ke atas, begitu. Itu walaupun protokol kesehatan ketat, tetap agak sulit gitu menjaga social distancing-nya. Mungkin ada tips-tips khusus yang bisa nanti mungkin kami bantu share ke pesantren-pesantren ataupun sekolah agar nanti bisa diterapkan. Tips khusus yang mungkin berbeda dari protokol kesehatan yang sudah mungkin umum kita pahami bersama. Oke, itu terima kasih. Oke, thank you Ibu Dr. Ida dari Puskesmas Bernung. Yang pertama ada pertanyaan dari Pak El Tobing dulu. Jadi kita ke Dr. Ai dulu ya. Oke. Silakan Dr. Ai. Oke. Untuk Pak El Tobing, terima kasih atas kesempatannya Mbak Dina. Untuk Pak El Tobing, mungkin yang pertama bisa dikurangi dulu asap-asapnya itu. karena sudah jelas ada penelitiannya sudah jelas, jadi saya bukan hanya omong kosong dari saya sebagai dokter, bukan, tapi memang sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa bagi mereka para perokok resikonya meningkat. Saya lupa angka persisnya, jadi misalkan dari penelitian itu dikatakan ada 1.000 pasien yang corona ya, 1.000 pasien corona, mungkin sekitar 800 sampai 900 itu adalah perokok. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pasien-pasien yang terkena corona itu yang berujung pada berujung pada meninggal, itu sekitar 80%-nya juga adalah perokok. Saya lupa angka exactnya, angka pastinya. Tapi intinya rokok sangat-sangat, jadi apa sih hubungannya antara rokok dengan penyakit-penyakit di paru, dalam hal ini khususnya corona? Intinya begini, tubuh kita punya sistem ketahanan daya tahan tubuh sendiri, seperti kalau kita ibaratkan seperti tank-tank di tubuh kita. Ya, buat orang yang merokok, tank-tanknya itu melemah, Pak. Tank-tanknya itu melemah. Jadi pada saat ada bakteri, ada musuh, ada virus yang masuk, mudah sekali bakteri atau virus itu berkembang biak di dalam paru-parunya. Karena tank-tanknya melemah, yang melawan itu melemah. Jadi tips pertama mungkin itu, Pak ya. Yang kedua, apakah ada hubungannya antara Bapak jalan, misalkan tadi kata Bapak jalan jauh ya, perjalanan jauh atau aktivitas yang lumayan dengan luka-luka, itu sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali sama corona, Pak. Tapi kalau Bapak punya waktu sesekali, memang ada baiknya dilakukan pemeriksaan yang lebih holistik, antara pemeriksaan darah, karena ya kita menghindari ada penyakit-penyakit sistemik yang mungkin selama ini tidak Bapak sadari. Gitu. Tapi kalau kehubungan ke corona sepertinya tidak ada. Dan itu bukan herpes, Pak. Kalau herpes nggak seperti itulah gejalanya ya. Kalau yang Bapak maksud seperti herpes, misalkan herpes zoster, itu beda, Pak. Ada bulir-bulir bulat-bulat dan satu sisi tubuh saja. Dan itu tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Gitu. Jadi kalau Bapak ngerasain dengan aktivitas ada luka-luka, itu rasa-rasanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan corona dan suatu penyakit tertentu. Jadi nanti coba dicek secara holistik aja, pemeriksaan darah, gula darah mungkin salah satunya, karena kadang yang biasa gampang dihubungkan dengan luka biasanya salah satunya adalah gula. Jadi
bisa dilakukan pemeriksaan lebih holistik. Mungkin itu saja dari saya, Dina. Terima kasih. Oke, kita ke Bung Dendi. Tadi yang kemarin sempat Bung Dendi ke Ketapang, katanya dimohon untuk tetap melakukan protokol kesehatan sesuai dengan pada saat Bung Dendi datang, katanya. Iya, oke. Terima kasih Bang El Tobing. Bersua lagi kita di dunia virtual ya. Ya, terkait tentang penerapan new normal di Ketapang. Ketapang adalah salah satu objek vital di Kabupaten Pesawaran. Zona pariwisata dan zona checkpoint terhadap transportasi laut di Kabupaten Pesawaran. Tentunya akan menjadi perhatian khusus bagi kami. Maka kemarin saya turun ke sana untuk memastikan dulu kesiapan daripada fasilitas serta kesiapan daripada relawan ataupun tim gugus tugasnya. Ya, memang kita akan selalu melakukan monitoring. Saya pernah katakan bahwa hari Sabtu dan hari Minggu depan, itu esok dan hari Minggu, kita akan terus memonitoring dan akan turun ke lapangan. Ya mungkin secara, kalau kemarin mungkin secara terbuka, tapi ke depan kita ada tim khusus yang dibentuk memang untuk memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap zona-zona vital yang ada di Kabupaten Pesawaran. Maka daripada itu saya juga berharap Bang Tobing, tolong sampaikan kepada kawan-kawan, kita benar kita mencari rezeki, tapi faktor kesehatan adalah nomor satu. Maka saya minta kita juga berani tegas terhadap wisatawan dan para pengunjung-pengunjung yang ada di sekitaran pulau di Ketapang maupun yang akan naik transportasi laut menuju daerah wisata. Kalau dia tidak pakai masker, dia tidak menggunakan protokol kesehatan yang baik, ya kita wajib untuk memberikan teguran dan wajib untuk melarang dia masuk ke zona kita. Maka kemarin Pokdarwisnya selalu saya brief untuk mereka menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Apabila minggu ini kita temukan masih ada pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan, ya tentunya bukan pengunjungnya yang akan kami tindak. Yang akan kami tindak adalah pengelola tempat wisata dan fasilitas wisata, itu kami lakukan sanksi sampai dengan penutupan sementara. Maka kita juga harus bisa keras karena kita benar, kita yang punya wilayah, kita yang bertanggung jawab terhadap kondisi wisatawan yang hadir di sana. Maka dengan cara-cara kita yang humanis, dengan cara-cara kita yang baik, kita harus bisa melakukan kedisiplin protokol kesehatan kepada para pengunjung. Ya. Karena kalau pemerintah sudah melakukan advokasi, pengelola juga sudah berjibaku bagaimana mendisiplinkan pengunjung, tapi pengunjungnya yang tidak mau tahu, ya mohon maaf, saya yakin pihak pengelola bisa mengambil sikap tegas untuk para pengunjung-pengunjung di sana. Tapi tentunya jangan sampai menyebabkan kericuhan. Ya, saya yakin Bang Tobing lebih paham bagaimana sisi humanis, karena beliau adalah pelaku wisata, tahu bagaimana bisa melayani wisatawan dan pengunjung dengan baik, dengan sopan tentunya, tapi juga sesuai dengan kedisiplinan yang ada di sana. Sukses selalu Bang Tobing dan kawan-kawan di Ketapang, semoga rezekinya pulih kembali dan insya Allah bertambah. Dokter Ida, ya saya katakan tadi rapid test itu terbatas yang ada di Kabupaten Pesawaran. Kalau kita harus mengcover seluruh anak-anak didik ataupun para santri yang akan pulang masuk ke pondok pesantrennya, saya katakan sampai hari ini tidak memungkinkan semuanya. Karena kalau satu pondok pesantren saja minimal 100 sampai 500, di Pesawaran ada 200 lebih pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Itu berarti ada sekitar 200.000. Mohon maaf, ada sekitar 20.000. Kalau 100 saja kali 200.000 rapid test. Ini tidak memungkinkan. Karena rapid test juga yang kami sediakan melalui gugus tugas itu hanya 11.000 dan sudah terpakai sampai hari ini 6.000 lebih. Itu melakukan rapid test massal. Jadi kalau mereka ingin mandiri, tentunya kita juga harus melihat ketersediaan penjualan daripada rapid test tersebut. Karena untuk hari ini agak sedikit antri untuk membeli. Membeli saja susah, apalagi minta gratis hari ini. Membeli rapid test itu saja susah, real time itu. Lalu terkait tentang diperbolehkan atau tidaknya, pondok pesantren memang di bawah kewenangan Kementerian Agama. Ya,
kita akan berdiskusi dan akan berkoordinasi segera dengan Kementerian Agama dan juga tentunya dengan Dinas Kesehatan terkait bagaimana terkait memulai kembali kegiatan santri yang ada di pondok-pondok pesantren tersebut. Karena kalau untuk sekolah formal sampai hari ini saya masih belum mendapatkan kesimpulan yang pas atau yang pasti kapan boleh dibukanya dan bagaimana penerapan protokol kesehatannya. Kalau untuk pondok, saya juga sudah dapat beberapa laporan bahwa mereka tanggal 15 Juli akan masuk sesuai dengan edaran Menteri Kesehatan. Tapi kalau daerah itu masih zona merah ataupun zona orange bagi kita, bagi pesawaran, ataupun zona masih zona kuning, saya dengan tegas selaku gugus tugas akan masih tidak membolehkan untuk dilakukan kegiatan di pondok pesantren tersebut. Karena pondok pesantren, mohon maaf, semua santrinya bermalam atau minap di sana, tinggal di sana, tentunya harus ada penanganan-penanganan khusus dari pemilik ataupun penanggung jawab pondok atau yayasan setempat. Itu Dokter Ida, terima kasih. Oke, berlanjut untuk Dokter Ai, masih ada pertanyaan dari Dokter Ida yang belum dijawab tentang tips apa aja untuk nakes untuk menghadapi new normal ini. Baik, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih Dokter Ida atas pertanyaannya. Jadi betul tugas yang kita hadapi masih panjang Dokter Ida dan sejawat kita juga sudah banyak yang gugur. Jadi gini, kalau saya pribadi intinya melihat bahwa APD memang diperlukan, hazmat memang diperlukan, tapi sering sekali saya melihat bahkan perawat saya sendiri di rumah sakit swasta saya pakai hazmat tapi tidak pakai kacamata. Jadi jangan lupakan kacamata, dokter. Ya, jadi masker dan kacamata itu sangat penting. Jadi pengalaman saya pribadi, saya kebetulan saya punya klinik pribadi. Ruang kamar praktek saya juga mungkin tidak terlalu besar dan saya kebetulan waktu itu pernah dapat satu pasien yang berujung positif COVID. Pasien itu sempat masuk klinik saya, sempat batuk-batuk di dalam ruangan saya. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat, alhamdulillah. Jadi yang saya terapkan adalah ya pertama pasti masker, yang kedua kacamata yang saya tidak pernah lupa itu. Yang ketiga tentunya doa, doa karena pada akhirnya ada beberapa sejawat yang juga men-share bahwa mereka sudah melakukan protokol dengan baik, tapi masih saja tertular. Saya tidak tahu salahnya di mana, tapi dari penelitian sudah dikatakan bahwa salah satu lokasi yang paling riskan untuk nakes adalah lokasi melepas APD. Itu adalah tempat penularan yang paling termasuk yang paling masif. Jadi teknik melepas APD digunakan dengan sangat tempatkan pada ruangan yang benar-benar aman, sirkulasi baik, dan saya biasanya punya teknik khusus. Kalau saya pribadi, saya kan juga merawat langsung pasien COVID di RSAM. Jadi di tempat melepas APD, biasanya saya lepas semua, kecuali kacamata sama masker saya. Saya baru lepas kacamata sama masker saya di kamar mandi. Jadi saya nggak berani ngelepasnya di tempat melepas hazmat dan boot. Saya nggak berani ngelepas itu, karena itu tempat yang paling riskan. Dan biasanya kalau di luar negeri pun memang tempat melepas, saya waktu itu ngelihat ada satu video di, kalau nggak salah di China, tempat melepas hazmat dengan tempat melepas masker itu berbeda. Jadi saya biasanya nggak langsung melepas masker sama lepas kacamata di tempat itu. Satu. Kedua, ya mungkin dokter juga sudah menerapkan bahwa sampai di rumah tidak boleh langsung masuk rumah. Jadi sebaiknya langsung masuk kamar mandi dulu, lepas semua baju, langsung masukkan di tempat yang dicuci dengan baik, kemudian mandi, baru saya berinteraksi dengan keluarga. Sampai sekarang seperti itu. Paling itu kalau untuk nakes, dokter, yang bisa dilakukan itu. Ya, kita tidak bisa menghindar dari perang, dok. Jadi mau nggak mau kita memang tetap harus maju. Kemudian yang kedua untuk protokol tadi pertanyaannya untuk protokol sekolah ya dokter ya. Dokter yang mungkin protokol yang tidak umum dilakukan. Jadi begini dokter, yang menjadi concern kita adalah penularan yang berpotensi melalui airborne. Kalau melalui droplet mudah dan sudah dilakukan oleh kita semua. Contoh kecilnya masjid saja. Masjid sekarang sudah diberikan jarak antara satu saf diberikan jarak. Tapi kalau itu kita menghindari penularan secara droplet. Tapi kita yang jadi concern kita adalah penularan secara airborne. Jadi sudah ada penelitiannya bahwa
pada ruangan tertutup di airborne itu virus bertahan sekitar 4-8 jam. Itu yang menjadi ketakutan kita di ruangan tertutup. Jadi kalau ada tips yang bisa saya berikan yang mungkin masih bisa dilakukan adalah sebaiknya pada ruangan-ruangan tadi mungkin Ibu siapa tadi ya sudah memberikan saran juga bisa dilakukan shift, bisa diberlakukan shift ya. Bu Fitri ya tadi ya. Jadi Bu Putri ya. Jadi bisa dilakukan shift untuk masuknya. Yang kedua, disediakan minimal mungkin ada exhaust fan, Dok. Exhaust fan. Jadi exhaust fan yang mengarah langsung ke udara bebas. Jadi tadi juga saya sempat mention bahwa virus ini pada suhu 25 derajat ke atas hanya bertahan beberapa jam. Tapi pada suhu 4 derajat dia bisa bertahan berhari-hari. Jadi harapannya jika dengan exhaust fan virus keluar terkena sinar matahari akan lebih cepat mati. Kalau sisanya protokol standar physical distancing, masker dan lain-lain. Kacamata ya, jangan lupa. Oke. Paling begitu Mbak Lina. Oke. Waktu kita tinggal mepet banget ini, Bung. Tinggal 10 menit lagi. Ya, ada pertanyaan khusus untuk Bung Dendi. Pemkab Pesawaran ini sudah memberikan apa untuk untuk tempat-tempat pelayanan seperti kemarin saya lihat di kantor perizinan itu ada meng-share video standar yang dilakukan Pemkab untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dipersilakan, Bung. Ya, Mbak Dina dan seluruh sahabat dan jamaah bahwa pemerintah Pesawaran hari ini tentunya dari awal pandemi COVID sudah mulai merebak di negeri kita sudah mengambil tindakan-tindakan preventif ya, dengan tadi menerapkan beberapa regulasi, menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ataupun aktivitas keramaian ya, dan juga memberikan stimulus kepada fasilitas-fasilitas medis kami yang ada di seluruh kecamatan dan desa menerapkan standar prosedur di dalam penanganan pasien ya di masa pandemi COVID ini ya. Walaupun kita tahu fasilitas kesehatan adalah tentunya fasilitas yang paling riskan untuk terjadi penyebaran pandemi COVID ini ya. Tapi peran pemerintah di sini terus kita menstimulus tersebut. Di tengah-tengah masyarakat pun kita sudah memberikan edukasi, advokasi dan juga bantuan-bantuan berupa alat pelindung diri seperti masker yang utama tadi, lalu juga kami merangsang masyarakat untuk bisa membuat masker sendiri ya sebenarnya ya. Kita berikan masker kemarin non medis secara gratis, satu rumah ada yang 2, ada yang 3, bukan untuk semuanya. Tapi kalau bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, kalau tidak ada masker medis bisa menggunakan masker yang non medis seperti ini yang dibenarkan oleh para ahli bahwa masker non medis juga menurunkan tingkat penyebaran corona melalui droplet. Lalu juga kami menginstruksikan ke seluruh jajaran, terutama dinas yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk bisa menerapkan physical distancing, social distancing, dan juga menerapkan standar pelayanan berbasis protokol kesehatan. Bukan hanya di pemerintahan juga, di tempat-tempat keramaian, di ruang terbuka hijau, di tempat wisata, ya, tempat kerja, dunia usaha, restoran, juga kita menerapkan rumah-rumah ibadah, juga kita terapkan physical distancing dengan aturan. Tapi ya tadi, namanya kita hari ini mengurusi manusia yang begitu banyak, ya tentunya sangat sulit, ya, sangat sulit. Ini ada Pak Kepala Desa, ada Pak Camat di sini, kita ya mau tidak mau kita harus sabar semua di sini. Tiada henti-hentinya kita untuk mengedukasi masyarakat dan mengingatkan kembali bagaimana pemerintah punya kewajiban apabila sampai terjadi corona di sana, di satu titik, pasti pemerintah yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Maka tolong dibantu oleh masyarakat. Jadi peran-peran pemerintah yaitu membentuk satgas COVID, sosialisasi pola hidup bersih, lalu juga mengaktifkan sistem keamanan warga, dan juga membuat sistem informasi kesehatan warga, mengaktifkan lumbung pangan warga karena kita tidak tahu pandemi COVID ini sampai kapan. Jadi pangan ini menjadi sebuah perhatian utama kita di tengah-tengah pandemi COVID di luar sisi kesehatan.
ketahanan pangan. Maka saya berharap masyarakat Pesawaran bisa lebih mandiri terkait ketahanan pangan, walaupun pemerintah menurunkan bantuan-bantuan yang bersifat sosial, tapi itu juga hanya stimulus, tidak bisa menanggung seluruh beban hidup masyarakat. Tapi kami niatnya adalah membantu, meringankan beban daripada masyarakat. Yang terutama hari ini adalah terus mengaktifkan relawan-relawan desa. Saya lihat sekarang bukan hanya di Pesawaran, Mbak Dina, tolong ini bagi seluruh kita yang ada di dalam Zoom meeting ini, tolong mengingatkan kembali lingkungannya untuk tetap aktif, aparatur desanya, dusunnya, RT-nya, untuk tetap mengontrol kondisi masyarakatnya terkait tentang penyebaran COVID ini. Jangan mentang-mentang sudah masuk new normal, gugus tugas dibubarkan, lalu tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan dan lain-lain. Itu Dina, jadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah sementara. Oke, thank you Bung Dendi. Waktu jua yang akan memisahkan kita. Sebenarnya masih banyak ada penanya-penanya yang mau bertanya, cuman waktu kita sudah mendekati habis. Saya pengen tahu closing statement dari Dr. Ai terlebih dahulu untuk memotivasi agar tetap seluruh sahabat Anda di Jama ini tetap cheer up di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dipersilakan Dr. Ai. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Bung Dendi. Yang perlu diingat bahwa kita sekarang masuk ke era new normal, menuju era new normal, kepentingannya adalah untuk mengembalikan stabilitas ekonomi kita. Tapi penting sekali diingat protokol-protokol keamanan ini, karena kayak saya beri satu gambaran kasar saja bahwa satu pasien COVID untuk sampai perawatan selesai itu kisaran uang yang habis itu sekitar 100 juta untuk satu pasien COVID. Jadi jika kita ingin membangun stabilitas ekonomi tapi di sisi lain semakin banyak pasien COVID, ya akan ambruk juga karena biaya yang keluar akan semakin banyak. Kemudian yang kedua, selain dari semua protokol keamanan yang sudah biasa kita ketahui, betul kata Mbak Dina bahwa penting sekali untuk menjaga suasana hati tetap baik. Tetap masukkan pikiran-pikiran positif ke kita, karena itu sangat-sangat membantu imunitas tubuh kita. Jelas sudah ada teorinya bahwa pada saat, Dr. Ida juga mungkin sudah tahu ya, bahwa kalau kita lagi dalam keadaan stres, dihasilkan hormon kortisol dan lain-lain yang akhirnya akan membuat imunitas kita menurun. Jadi penting sekali untuk menjaga diri kita tetap happy, dan tentunya ibadah jangan pernah ditinggalkan, karena tetap Tuhanlah Maha Pelindung kita. Selebihnya saya meyakini bahwa satu lagi yang saya ingatkan bahwa dikatakan bahwa kami para dokter adalah garda terdepan, tapi pemahaman lain bilang bahwa kami adalah garda paling belakang. Garda paling depan adalah masyarakat. Jika masyarakat tertembus, maka baru terakhir bertemu dengan kami. Jadi sebenarnya garda paling depan adalah masyarakat. Untuk kita dapat menyelesaikan corona ini, garda terdepan adalah masyarakat. Jadi jika masyarakat bisa, insya Allah bisa memenuhi protokol keamanan, insya Allah kita bersama-sama bisa melewati pandemi ini dengan selamat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, Mbak Dina. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ai. Dipersilakan kepada Bung Dendi berikan closing statement kepada seluruh sahabat Anda di Jama. Ya, seluruh sahabat Anda di Jama yang saya banggakan, yang saya cintai, bahwa hari ini banyak sebenarnya ingin kita ulas, tapi waktu jualah ya. Tapi yang pasti di dalam penerapan hidup sehat di era new normal ini tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Jujur, kita tidak boleh terlalu santai menghadapi COVID-19 ini. Ya. Ini kalau dokter, saya yakin tenaga medis di sini sudah pada mengerti. Yang ada di dalam Zoom meeting ini saya yakin sudah mengerti bagaimana bahaya COVID, bagaimana melakukan tindakan-tindakan pencegahan penyebaran COVID. Yang kita perlukan ini adalah andil kita semua hari ini. Kita selaku makhluk sosial tentunya, apalagi kita yang dibekali mungkin dengan wawasan dan juga ilmu yang lebih di dalam pemahaman COVID ini, bisa meneruskan, bisa mensiarkan kondisi realita pandemi COVID di daerah kita. Jadi jangan terlena, ya. Tadi kata dokter, ini gelombang pertama saja belum tuntas. Karena kita sudah jarang lagi mungkin melihat perkembangan COVID di Indonesia, untuk diketahui hari ini sudah mau masuk 60.000, malah hari ini mungkin sudah 60.000. 60.000 pasien yang positif COVID di Indonesia.
Di Lampung sendiri sudah ratusan, sudah lebih 200. Maka daripada itu, ini bukan suatu hal yang biasa, ini suatu hal yang luar biasa yang harus kita tanggapi dengan sesama kita saling peduli. Tapi bukannya tentu kita tidak harus paranoid dan kita harus takut dengan aktivitas dan bertemu orang. Yang penting kitanya bisa menjaga diri kita dan bisa menjaga lingkungan kita daripada penyebaran pandemi COVID-19. Jadi tetap sehat, tetap yakin, dan kita tawadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa insya Allah cobaan pandemi COVID ini akan segera berakhir, badai pasti berlalu, insya Allah bumi dan jejama akan kembali bangkit di dalam semua sektor-sektor masyarakatnya, sisi-sisi perekonomian dan juga sisi-sisi yang lainnya, sehingga bumi dan jejama bisa lebih maju, makmur, dan masyarakatnya bisa lebih produktif lagi ke depan di tengah-tengah pandemi COVID yang insya Allah ada akhirnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Salam silaturahmi, salam andan jejamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bung Dendi dan Dr. A yang telah menyempatkan waktu untuk ikut dalam Zoom meeting pada kesempatan kali ini, dan kepada seluruh sahabat dan jejama yang sudah mengikuti Zoom meeting dari awal hingga akhir. Thank you so much. Sampai ketemu lagi, nanti akan ada Zoom meeting berikutnya dengan tema-tema yang tentunya lebih asik-asik lagi dong. Nah, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta akan ada sertifikat yang diberikan langsung tanda tangan baca basahnya Bung Dendi untuk seluruh peserta Zoom meeting. Tinggal capture, fotoin, kirim ke admin, dan beberapa registrasi yang tentunya diberikan admin. Oke, thank you so much. Saya Dina Sania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Thank you Dr. Ai. Thank you Sama-sama, Bung Dendi. Kita boleh dadah dulu dong yang di ujung. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya di acara Bung Dendi Menyapa di hari-hari lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jejamah. Bye-bye.